Mantau nih kalau dia komplain ke 68 aja susah. Saya ke 66 ini guys. Sekarang masih 72. Kalau makan banyak nih, makan normal 73. Dari Sabah, woi mantap Malaysia. Udah tua ya, emang udah tua mau gimana. Besok yang baku hantam semuanya kickboxing guys. Jadi ya gitulah. Lawannya juga ternyata ya lawan-lawan yang pernah main di baku hantam. Ya udahlah mau gimana lah ya. Pengganti Wawan Gideon Manurung guys. Gideon Manurung tuh pernah lawan Brando juga dulu. Jadi ini bakal seru banget. Gideon Manurung pernah main di acara saya juga. Ya udah kita mainin lagi. Persiapan udah 80% lah. Adrian Mateis nggak jadi main, ya main sih, tapi kan dia netral. Madura Pride mantap, main dulu lah di baku hantam lah. Main jam berapa lawan Paris? Pasti malam lah guys ya, jam 11-an lah. Berat saya sekarang 72, 71, kalau habis latihan masih 71 lah. Kalau normal-normal bisa 72 atau 73 gitu. Makanya kemarin kalau Anthony komplain dari 73-an ke 68, saya bingung juga sih. Saya aja dari 73, 72 masih ke 66 nih. Optimis menang nggak? Ya optimis lah, harus optimis. Cukur jenggot biar kelihatan muda. Ya biarin lah. KKJ dukung, mantap, thank you KKJ ya. Gideon Manurung tahu kan atlet One Pride guys. Sama-sama One Pride juga, dulu pernah ketemu Brando di One Pride. Topi kemarin ada, kita simpen dong, ganti-ganti topi. Kemarin ada yang nanyain juga, kenapa saya lepas topi? Ya takutnya matanya satu lagi kecolok, dia tantrum lagi guys. Jadi saya lepas topinya, gitu. Cuman bedaknya itu tebal juga deh, sampai nempel-nempel gitu lah. Nanti kalah lawan Paris, ya kita usahain terbaik lah. Nggak segampang itu lah ngalahin saya. Adam kenapa nggak dimainin? Karena Desember itu kita main di Warzone guys, tanggal 6 sama 7. Yunus juga main. Kalau kita mau bantai ASS tinggal kita turunin Yunus, gampang. Rata semua itu. King Cima lawan Nendi. Pegang Cima lah ya, seru juga lah itu, boleh lah diadain itu. Sehat-sehat Mas Pedagang. Waalaikumsalam. Hasan Sandi Salsa mantap. Latihan sama Mustika. Kita jujur aja ya, saya latihan cuma di Golden Camp ya, kita nggak kemana-mana. Dari dulu juga persiapan yang di Bion juga di Golden Camp. Kalau Paris latihan kemana-mana, kok kita tetap percaya sama Golden Camp. Padahal Paris punya ya ada House of Champion ya, Holy Wing ya. Tapi kita tetap percaya sama skill fighter kita, skill sama program-program kita. Jadi saya akan tetap latihan cuman di Golden Camp, nggak kemana-mana. Ruben nggak main bang, ya nggak ada lawan. Alias mungkin di band kali. KKJ lawan Brando, waduh, seru juga sih. PB sekarang 72, 73, kalau habis latihan 71 lah. Kenapa Larry Siwu nggak dilawanin, maksudnya sama Ruben? Ya beda kelas. Larry Siwu tuh 66,6. Anthony sama Martin itu bukannya temen, ya cuman pernah sparring aja. Anthony pernah datang ke Golden Camp, ya sparring aja. Saya sempat lihat tuh isu-isu bahwa saya adu domba. Ya enggak, emang bukan temen, biasa aja. BB tadi saya udah berapa kali ngomong tuh. Siap. Kenapa Nelson nggak main di Bion? Wah nggak tahu itu mah. Adrian Mateis tuh tadinya ya udah sempet chat-chatan kita, cuman entah kenapa habis ditelepon promotor langsung berubah ya, karena pakainya kickboxing juga kan sanctionnya. Sanction kickboxing kan dari timnya Adrian Mateis, jadi kalian udah paham lah ya, nggak usah diajarin lagi. Pilih Pasulatan ya mau juga, cuman saya
usahain bener-bener nggak main cabutan sih guys. Usahain yang bener-bener pernah main di event-event saya. Sangat tertarik sih mainin Billy Pasulatan. Haji Celeng kan lagi kejuaraan dunia. Saya asli Tangerang guys. Martin orang mana? Martin itu Afghanistan. Yang ganti Wawan Gideon, betul. Wawan bijinya bengkak. Bisa jadi murid. Wah, saya udah kapok guys punya murid guys. Adam main di Warzone tanggal 6. Sampuadi Lawan Portland. Wah, itu udah beda zaman ya. Beda zaman guys. Tanggal 9 kayaknya dari sore udah mulai, karena ada kata Om Nelson tuh ada berapa ya, 13 fight apa 14 fight, banyak guys. Andreas enggak, semua lagi pada fokus di Warzone guys, karena kan saya di Baku Hantam itu yang bagus-bagus akan saya mainkan lagi, entah itu ke nasional entah ke internasional, karena link promotor kita di Malaysia juga banyak. Ryzen FF pun Jepang juga sebenarnya udah minta, cuman saya belum dapat nih fighter yang menurut saya wah lagi top-topnya nih untuk kita mainkan di Ryzen gitu. Udah minta juga sih. Fighter terkuat tergantung berat badannya guys. Salam semuanya ya, sehat-sehat ya, jangan lupa olahraga. Ruben udah kita siapkan, Ruben udah datang kemarin, cuman nggak dikasih lawan, ya udahlah. Gimana menurut kalian preskon kemarin guys? Preskon pertama, preskon kedua, ya saya rasa skornya 2-0 lah. Setuju gak? Kok nggak dorong balik pas face off? Gak lah, saya kalau face off saya lebih menerima sih guys. Misalkan saya face off nih, saya didorong, saya ditampar, saya pasti akan diam aja. Biar saya balaskan di atas ring gitu guys. Terus kemarin ada yang bilang, wah Paris apa ya, kayak ngegetak-getak gitu ya terakhir. Ya saya diemin aja, kalau dia mukul pun saya juga akan diem kok. Apa yang terjadi kalau pemain Baku Hantam kebanyakan kalah? Ya kalau emang udah berusaha semaksimal mungkin hasilnya begitu, ya mau nggak mau gimana guys. Life goes on guys. Thank you sarannya, kita nggak akan emosi, lah. Si Om Nelson rencana katanya ada sabuk influencer boxing ya, dia baru bikin. Gak tahu deh, teman udah sempat omongan sih. Jadi mungkin 3 sabuk tuh, menarik sih. Saya udah males sih drama-drama preskon, drama adu bacot. Sekarang fokusnya tuh udah buat tanding sih. Sudah apa ya, udah move on lah, udah bodo amat dengan permasalahan dia bilang ikut campur lah, bodo amat lah semuanya. Udah kau tanding aja sekarang, gitu aja. Lawan Brando Gideon Manurung guys, yang baru datang mungkin tadi belum tahu ya. Kalau diadain lagi, maksudnya seru kalau diadain lagi, maksudnya HSS lawan Baku Hantamnya. Ya kita lihat aja nanti, dukung aja. Kita bener-bener cuman fighter yang kita ambil cabutan cuman yang dari Beyond, Aser Kewas. Itu aja sih. Sisanya semua murni yang main di event-event saya, entah itu event Baku Hantam atau event Aoki. Apakah habis ini damai? Tergantung ya, tergantung. Saya sih lihat dianya dulu ya. Yakin menang tinggi bang? Sebenarnya sih nggak gimana ya. Ya ada basic dikit lah, 50-50 lah, bisa lah. Putra lawan Ronald. Ronald tuh pernah saya latih juga. Dia pernah main. Dia punya stamina bagus, dia punya mental bagus. Main di kita juga dia udah bawa Golden Camp 5 kali menang. Cuman gara-gara dia
dia ingin mengincar sabuk One Pride, dan sedangkan kita ada di band oleh One Pride, jadi dia pindah camp gitu. Kalau ditanya menang mana, saya masih tipis Putra sih kayaknya, tapi hati tetap pengen Ronald. Udah 10 menit nih ya, menidurin anak dulu guys, bentar lagi dah ya. Bahas apa lagi kita? Selesai tanding collab sama SS, ngadain di ASS ya. Boleh juga tuh kalau saya menang banyak nih, kita paksa HSS untuk main baku hantam. Menarik juga. Gimana mau belajar boxing ya? Saya juga lagi belajar boxing. Guys, gimana menurut kalian yang kemarin Martin, Asmi, Anthony, Prijay? Ayo dong. Gimana menurut kalian Martin, Asmi? Saya dibilang menggiring opini. Enggak menggiring opini lah, orang bagian kita mau urus-urusan kontrak, mereka lari. Kalau cuma dorong-dorongan semua juga bisa. Benar gak? Bahkan dorong-dorongan semua orang bisa. Tapi begitu sudah di kontrak dan itu sudah kita bawa kering. Kita bawa kering situ kan. Akhirnya yang balik arah siapa? Karena ada buktinya, Loren ngomong lah, kok balik arah? Saya nggak menggiring opini, siapa yang menggiring opini? Kalau emang deal ya sparring di situ bisa. Kalau mau fight, kita udah tawarkan kontrak, aman, nggak ada yang giring opini. Saya sih pengennya yang kedua ini ya, misalkan abis fight nih, ya pengennya sih di rules MMA atau kickboxing ada lagi lah. Saya udah turutin semua. Harusnya sekarang giliran Paris nih, turutin saya, di rules saya. Dan kalau bisa main di baku hantam, kalau berani, ya kan. Dan sebenarnya sebelum di HSS guys, kita tuh sudah ditawarkan oleh Warzone, oleh Bang Yusuf Asmi. Angkanya sangat-sangat fantastis. Cuman sayang Bapak CEO yang sebelah itu nggak berani keluar kandang. Ya udah, akhirnya saya mesti nurutin kemauan pihak sebelah. Ya, gitu guys ya. Makanya saya sempat agak kesel juga gitu. Siapa? Oh, Wish. ada apa nih kok cerita? Lagi iseng-iseng aja live. Mau kita bahas preskon kemarin. Gimana? Kemarin gue di preskon, tapi aku kan di seberang kemarin. Oh, pengkhianat lu ya? Di seberang kan aku ada Saroha, aku kan tim Saroha. Oke. Bukan tim HSS, aku tim Saroha. Ya. Jadi aku nggak tim baku hantam, nggak tim HSS. Oke, berarti Adrian Mateis lu ya? Iya, jadi aku kalau di HSS aku dukung Saroha. Oke. Kalau di baku hantam aku dukung Korudi. Ya. Kalau ntar ya, Hari Sofyan Lady Siwu aku Hari Sofyan. Oke. Aser sama Andika Gold Boy Sabu aku Aser. Oke. Tapi banyak yang sana ya, Yahya Nelson 50-50. Tapi aku ada janji, kan kemarin dengar kan? Sujud. Gila oh. Tapi kayaknya nggak bakal sujud karena Nelson bakal menang. Oke, amin. Terus Tapi kalau yang lawannya Wawan The Tank siapa tadi kok? Brando lawan Gideon. Aku Brando. Ya Gideon. Ya. Tanyain nih, kalah menang nanti main kickbox. Aduh, Bang Apen, thank you Bang Apen. Kalau siapa lagi fighter yang kemarin yang main ya? Larry, Haris. Mana Celos? Gue nggak ngerti. Celos nonton. Oh, kalau Capung Edi. Tapi Capung bagus ya boxing ternyata ya. Diam aja. Beda 5 kilo, cuman tengilnya ini loh. Tapi sama-sama tengil, jadi aku Capung lah. Capung. Ya, jadi sama-sama tengil. Lebih tengil Edi lagi, jadi aku Capung masih. Jadi berarti yang ku pilih dari tim HSS. Kemarin ku bilang juga sama orang itu. Oh, siapa?
Kemarin gue bilang juga sama tim HSS ya, aku lebih prediksi, walaupun aku duduk di HSS kemarin, di timnya HSS, aku bilang kayaknya 70% tim Baku Hantam yang menang. Sengit ini. Amin. Doain aja lah. Wawan berarti ini ya betulan kok? Betulan apa nama cedera? Biji bengkak. Kemarin gara-gara kena tendang itu ya sama Primus. Oh bukannya Primus, kirain Primus gantiin ya. Iya. Si Gideon dulu biar ada ceritanya seru lah. Karena si Brando itu udah ada cerita sama si Gideon, udah pernah fight. Jadi War juga. Jadi sekalian lah ya, sekalian dibawa lah ya. Kalian. Dan emang si Gideon pernah main di acaraku juga. Seru juga undang Forlan, kalian gitu kalian, Aku harusnya ketemu Bang Forlan hari ini. Guys, aku gak ada masalah guys, Bang Forlan, Ko Rudi. Jangan kalian buat aku jadi pecah ini. Jangan buat aku pecah. Cuman aku tetap bilang, aku kalau dukungnya dukung. Guys, Gideon keras itu. Tapi aku masih Brando itu keras ya. Brando dari Medan kan kau? Sama-sama Sumut mereka ya. Mereka Sumut keras-keras. Sumut keras-keras. Contohnya Saroha. Sekalian aja lah ini teman-teman, kalau kalian yang Yellowfit butuh nggak kok? Kau kelewatan kau. Pakai L3 lah. Astagfirullah, L3. Karena L3 paling bagus buat cutting. Ya. Aku mau cutting juga ini, berarti aku beli L3 aja. L3 dong. Wes. Nanti aku nanti minta diskon, bilang aku mau quality. Bukan ini ada kurusan nih. Tapi udah berapa BB kau sekarang? 71 lah habis latihan mah. 71 habis latihan. Berarti 5 kilo lagi lah ya. 5 kilo lagi kita nggak ada mundur gitu ya. Nggak ada alasan. 5 kilo. Oh, nggak kayak Coach Anthony berarti. Terus jangan sebutin dong ah. Tapi itu memang sedikit lucu ya. Kemarin itu memang sedikit lucu di situnya. Karena berbanding terbalik guys. Gue tuh selalu jujur, gue bilang, gue kemarin depan Paris juga gue bilang gue nggak lihat lucu lah kalau kayak gitu. Soalnya kenapa? Dia bilang izin, kalau berani bilang aja ya. Kemarin tuh ditantang lagi, dibalikin. Sebenarnya tuh cuman balikin kata-katanya aja. Kalau yang pinter sih tinggal suruh dia ngaca aja. Bener gak? Tapi ya itulah sewornya jadinya ya kok ya. Iya tinggal suruh ngaca lah. Dia sampai marah-marah kan ke Martin. Kalau berani, kalau nggak berani nantang jangan nantang gitu. Itu kalau kalian record sama yang dia nge-call out jadi kelihatan guys. Roy Tua kok nggak dikasih main? Roy Tua katanya cedera. Roy Tua lagi cedera. Makanya kita nggak mau ganggu lah. Foto-foto, iya ini udah gua kirim. Rio bentar, ini gua lagi sama Ko Rudi dulu. Apakah ada kemungkinan HSS main di Baku Hantam? Kalau berani, kalian ini kenanya. Kalau di Baku Hantam di street fight nanti rulesnya pakai Aoki. Ya pada berani aja Bang berani, coba komen. Kira-kira berani nggak orang-orang HSS main di rules Baku Hantam? Hancur. Ini kan semuanya berarti hampir semua ngikutin Baku Hantam. Rudy Golden Boy, Haris Sofyan, Capung. Ini kan 3 orang ini udah ngikutin nih. Semua kecuali Aser. Aser gara-gara dia main di Beyond pertama kali dan dia agak ada call out Forlan, ya gue mainin. Tapi Forlannya nggak mau kan? Kan bukan nggak mau, perebutan katanya. Alah, perebutan bisa aja sama Aser. Udah jadi bahas lah, nggak enak lah, biar dia fokus. Oh iya bisa perebutannya bisa sama Bang Aser ya. Iya. Walaupun WBC Asia perebutannya bisa sama satu Indonesia kok. Udah bisa diatur sama Om Nelson lah, matchmaker legend kita. Gitu. Tanyain kenapa Golden Camp? Kenapa? Emang Golden Camp di ban? Kok? Di mana? Di One Pride. Ya ceritanya panjang guys. Panjang guys. Panjang. Udah lah, gue usah kalau panjang mana ini nggak enak, nggak seru. Kita yang main singkat-singkat aja. Mana berani CEO bonek. Jangan di spam boneka-boneka ini guys. Nanti aku dibilang bajer. Awak nggak bajer. Awak di mana-mana ada. Emang kerja gua. Tapi kalau ini karena gue emang kenal sama Ko Rudi. Terus gue pernah moto juga di Baku Hantam. Yeah. Bang Rudi tanggal berapa hajar Paris? Tanggal 9 November. Berarti tanggal 8 preskon lagi ya, itu full ya?
Ya lebih ke timbang lah, capek ngobrol mulu, bacot mulu. Capek, kenapa? Karena muter-muter gitu-gitu aja? Ya gitu-gitu aja, mau ngomong apa. Lu mau ngomong apa, gua akan skakmat lu. Ini preskon udah 2 kali, ini udah 2-0 guys. Kemarin yang nge-call out Ajis itu siapa ya? Dwi. Tim HSS ya? Enggak netral. Oh enggak ya? Wah, makin seru aja. Ajis baru pulang nih, juara 3 dia. Mantap Ajis. World Cup ya guys, kejuaraan dunia. Kalau juara 3 jangan dimarah-marahin, disupport aja. Mana tahu tahun depan emas. Dwi mantan didikan Rudi. Iya, Dwi itu kan mantannya didikan Ko Rudi. Iya udah. Ajis juga. Gak lah Ajis. Yes, ya namanya Ko Rudi senior ya, yang bawa-bawa junior didikannya lah. Tanya, sabar Ruben. Oh iya, itu bingungnya kemarin. Kan ada isu. Bang Ruben kan dimasukkan ke poster Ko Rudi kan? Ya. Yeah. Kenapa nggak jadi lawan Satria Anak Melayu? Karena kan udah pas serunya tuh kemarin Bang Ruben. Ya. Yeah. Problem lah di Beyond Tryout kan. Ya. Terus kan Bang Satria kan mewakili dari si Pangeran kan kemarin itu. Iya, jadi cornernya katanya kan. Iya, kenapa nggak dijadiin ya? Ya, you know lah. Kelasnya bisa dipertemukan, nggak beda jauh. Bisa. Ya cari yang lain juga boleh gitu kan. Ruben itu, buat yang belum tahu kan, dia tuh juara 2 lawan 2 di baku hantam. Jadi ada yang bilang, oh Ruben kan main di ambil-ambil aja. Lah dia pernah main di baku hantam dan juara di baku hantam. Nah itu kenapa nggak jadi? Tapi harusnya memang Satria Anak Melayu lawannya. Pas ya. Harusnya pas. Ya udahlah, mungkin kita secara nggak langsung di ban. Wawan Gideon, Bang Bit Gideon. Yunus kapan main Bang? Yunus di Malaysia main dia. Tanggal 6 dan 7. Tanggal 6 dan 7. Gua mau fighter sama apa? Gua mau apa itu? Gua mau apa? Gua coba tanya, gua mau fighter sama orang Malaysia BB33. 33 makan dulu Bang. Kalau BB yang 33, nyari ke 48 dulu lah, 48 lah. Laki-laki ya. Wawan kalah mulu. Ya iya dia latihan nggak jelas di mana. Berarti harusnya dia stay di ini ya, Golden Camp ya. Iya, cuma bapaknya sakit kan, jadi dia mesti ke Lampung. Gua mau lawan Bang Haris disuruh turun sama Celos. Bang Haris terus emang iya. Tapi Bang Haris bakal tetap main lawan Jordan Boy kan? Main lagi dia. 10 hari berarti 13 hari berarti. Iya, 2 minggu langsung main lagi. Wah, memang itu robot guys. Tapi dia atas bawah memang badannya bagus mainnya. Robot dia mah. Iya. Yunus masih di Dagestan kan latihannya. Ini lagi pulang dia. Kemarin kan nonton GFC, dia sempatin pulang dari Dagestan ke sini untuk nonton GFC. Ada footage video latihan Yunus sama pelatih Dagestan. Nanti gua post ya. Wih, sama pelatih Dagestan ya. Gua mau fighter sama orang. Udah BP33 jangan dulu, partai seru Yunus Nendi kemarin nazar guys. Tapi nazarnya nggak bakal terjadi ya kok? Nggak bakal terjadi sih. Ya udahlah, Nendi harusnya salah nazarnya. Harusnya nazarnya kayak yang lain ya. Iya, kayak yang lain aja. Kalau yang itu nggak akan terjadi. Oh, harusnya nazarnya kalau Ko Rudi menang, Nendi jalan. Baru dia jalan. Nah, Wawan digantiin Gideon. Nah ini nih, salah Bang Rudi, apa tanggapan tentang Forlan bilang atlet baku hantam lemah semua? Gimana menurut lo? Gak sepakat. Kalau semua enggak. Mungkin lo jelasin ke netizen siapa atlet baku hantam. Forlan kayaknya nggak tahu karena dia tahu cuma daerah boxing aja. Nah, jadi kalau Bang Forlan itu dia kenapa bilangnya lemah karena dia anggap baku hantam itu nggak pure rules boxing. Cuman kan besok yang main ya besok yang kita lihat ya. Kita lihat yang besok ada Rudy Golden Boy lawan Paris. Haris Sofyan ini walaupun nggak pure atlet boxing, cuman ini anak ini kalian lihatlah mainnya kemarin lah terakhir, gak usah lah jauh-jauh, terakhir kali di Mennas atas bawah masuk pak. Nih yang kedua Haris Sofyan ya. Terus ini yang boxing dulu, Capung Edi. Kalian barusan lihat juga Capung mainnya gimana pas lawan Daniel. Putaran pinggangnya kalian bisa lihat. Kalau kalian tahu boxing, kalian tahu lah putaran pinggang Capung tuh bagus banget. Walaupun tengil anaknya, tengilnya itu emang
kadang-kadang bikin kesel guys. Apalagi telatnya ya. Telatnya itu bikin kesel banget. Tapi kalau soal main harus diakuin bagus. Iya. Oke. Nelson. Nelson ini pemalas, nakal, tapi otaknya encer. Aku waktu itu kan, iya. Disiplin, konsisten, totalitas nih. Udah prestasinya udah banyak banget dia. Ku bilang kemarin sama Jimmy juga, kayaknya Nelson yang menang Jimmy Steve, ku bilang gitu. Sama Jimmy-nya langsung pas podcast. Iya. Ku bilang, kan Nelson udah pulang kan, abis orang tuh ribut kan, Nelson pulang kan. Iya. Ku bilang sama Jimmy, kayaknya Nelson yang menang ini, otaknya encer, ku bilang gitu. Jadi kalau yang kulihat ya Nelson ya, dia nggak pernah ngeluarin pergerakan yang nggak penting. Kan banyak kan orang fight gerakan-gerakan yang nggak penting tapi dilakuin kan, ngabis jadi buang-buang napas. Nah Nelson itu tahu napasnya nggak panjang, jadi dia manfaatin tuh tipis-tipis. Terus orang nendang nggak kena, dia sambil nyari napas. Itu kalau Yahya nggak betul-betul, ya nasibnya sama kayak yang sebelumnya. Aku teman Yahya guys ya. Dan aku berjanji sama Yahya kalau Yahya menang, sujud aku di ring HSS langsung sujud. Kita lihat guys, kita lihat Lazarnya. Tapi kayaknya nggak bakal sujud aku soalnya. Guys. Nelson, kau jangan sampai Nelson ya. Dwi terus siapa lagi? Aser sama Andika. Bang Andika Golden Boy, respect, shout out, itu bagus banget. Sama bagus itu. Aser bagus. Tapi ini masanya Aser mungkin ya. Ini ya sekarang ini ya mungkin kalau dipertemukan Andika yang dulu, yang masih prime-nya lagi panas-panasnya, masih Andika. Tapi kalau sekarang Aser lagi gini, Aser kan baru kelihatan di sosmed. Dia pasti jaga reputasinya di sosmed juga. Jadi dia sepanas mungkin untuk latihan. Pengganti Wawan di Gideon. Terus kalau Wawan kan gak jadi main. Ya. Nah, kalau ini orang tuh main di rules apa kok? Kickboxing kan. Ini dua-duanya bagus, cuman aku prediksi lawannya Gideon yang bakal menang. Aku mau depan CEO-nya baku hantam, aku bilang kalau kalah ya kalah. Ngapain aku harus takut? Kalah kok menurutku. Kan menurutku Bebas lah. Prediksi. Orang-orang tuh mikirnya kalau aku memprediksi Korudi, oh berarti aku temannya Korudi. Ya enggak juga. Tapi nih misalnya Saroha fight lawan anak baku hantam, siapapun, aku pasti Saroha, pasti. Saroha tuh menurut sayang. Apa? Rulesnya boxing lah. Iyalah. Boxing lah. Selain boxing belum tentu. Tapi kalau udah boxing, rulesnya Saroha main di kelas 72 di kelasnya. Dah. Cari siapa di Indonesia nih, Ais. Bagus. Saroha ini paling serem. Tanyain kenapa ganti Wawan bukan Adi Parianto? Karena ada Gideon, ada ininya, memang udah ada sewernya, udah panas. Michael Muskita pernah kalah sama Saroha di kelas aduh, makanya kalian nonton dari dulu deh tinju ini biar tahu Michael Muskita pernah kalah sama Saroha. Bahkan kemarin Michael Muskita sama Joshua pernah ngalahin Muskita juga guys di zaman prime-nya Joshua. Orang ini mikir Michael Muskita sekarang memang lagi panas-panasnya, lagi emas-emasnya lah. Apalagi di amatir ya, amatir tuh kan temponya lebih cepat. Tanggapan Pak Wicaya, kenapa lawan Brando? Cepat kali pun komen orang ini. Paris sama Rudy pengen siapa? Udah datang ke bilang Rudy. Tapi ini memang dinanti-nanti lah orang ini dua ya. Tapi cepat kali loh kok waktunya dari Bion HSS tembak Bion 2 minggu. Iya. Gue Desember full. Habis itu berangkat ya Desembernya ke Malaysia. Gue 2 kali Desember ke Malaysia. Terus ke Hanoi. Terus kalau jadi ke Jepang diundang Raijin gue. Kalau jadi banyaknya. Makanya kalau Februari gue berarti latihan cuma sebulan doang. Dan nggak bisa nurunin berat segitu. Oh makanya mintanya ngebetnya cepet-cepet aja lah biar selesai dulu lah. Iya udah enak juga kan. Izin awak. Kok kalau nggak berani bilang aja. Izin kali awak. Ya.
Berarti Anthony harusnya gue gituin kemarin ya. Sebenarnya ya mungkin kenapa ya? Kan kemarin kan sama Anthony ya. Harusnya Martin ngomongnya bahasa Inggris aja terus. Karena kan Bang Martin itu kan Indonesianya kan kurang kan. Harusnya dia pas nge-call out Martin apa namanya Bang Anthony, harusnya dia pakai bahasa Inggris semua. Jadi nggak bisa ditranslatein Paris. Jadi orang tuanya yang tiktokan. CEO-nya, CEO sebelahnya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, maksudnya biar yang tiktokan, biar yang tiktokan Anthony aja. Jadi nggak ada yang bisa komentar lagi selain orang itu dua. Pelangap-pelongong lah si Paris. Waduh, jangan bilang-bilang CEO boneka gitu guys. Jangan jujur-jujur guys. Bang, kalau Paris kalah apakah dia dipecat? Gak tahu lah aku. Kan itu kontraknya si Paris, Bang Paris. Kalau dia kalah misalnya, nggak tahu lah aku dia tetap jadi CEO atau enggak. Mungkin tetap jadi CEO. Jangan gitu. Cok, itu masalah pekerjaan rawan, Cok. Jangan, Cok, dibahas gitu. Nggak tahu aku. Kalau Rudy kalah dipecat baku hantam nggak? Ya nggak bisa, orang dia yang punya. Nggak bisa lah, aku foundernya. Selos kalah dari Bion, bisa nggak dipecat? Ya enggak, dia pendiri ya. Walaupun ada orang yang nanam saham di situ, dia tetap pendirinya. Bapakmu lah, bapak udah nggak ada. Oh, bahas bapak, kok kacau kali kau. Kita bahasa Inggris, waduh. Kita mainnya udah keluar guys, masa nggak bisa bahasa Inggris? Ya udah kalau bukan jangan, orang ini kayak jangan gitu, Cok. Oh ya, aku nggak ada masalah sama Paris juga. Kapan? Oh, berarti kalau dia ada face to face juga sama Paris? Kapan? Aku nanya, kalau dia ada face to face. Hari Sofian kan ada face to face tuh. Podcast gitu. Podcast belum ada nih, mungkin nanti kali. Tapi males aku. Malas kenapa? Udah malas, udah nggak ada lagi mau dikata-katakan. Mau ngomong apa sih? Udah tinggal berantem aja, ribet. Emang dari awal ribet. Tanggapannya Pak Wicaya versus Larry Siwo. Pak Wicaya. Aku Pak Wicaya sama James Moko Ginta aja kemarin aku bilang Pak Wicaya yang menang guys. James Moko Ginta itu udah idola aku loh. Tetap aku bilang kayaknya Pak Wicaya deh yang menang. Ya itu Pak Wicaya, James Moko Ginta idola aku. Pas lawan Pak Wicaya aku bilang kayaknya Pak Wicaya yang menang. Apalagi Bang Larry. Maksudnya gini, Bang Larry kan sekarang udah berumur juga. Umur juga ya. Jadi umur nggak bisa bohong lah dengan Pak Wicaya yang umur 20-an. Reza Arianto nggak diajak, bukan nggak diajak. Dia juga sibuk tuh. Apa? Reza juga sibuk. Tuh, jadi kadang-kadang udah di calling juga mungkin. Kau tahu bahasa Inggris, kau coba ngomong Inggris. Siapa nih? Oh itu. Alamak. Top preskon Rudy aktif apa? Rudy juga udah berumur V. Iya emang. Kalau nggak berumur Rudy, kan ku prediksi kan Rudy sama Paris 5248 kan. Rudy Golden Boy 52, Paris 48. Tapi kalau umur Rudy Golden Boy masih 30, Rudy Golden Boy 70% prediksinya. Mantap kali kau. Ya kan kalau umur nggak bohong guys. Heart rate aja. Itu kan 220 dikurangin umur. Nah, harus diakuin Rudy ini ya menangnya di pengalaman yang panjang. Kalau napas sama Paris ya menang Paris lah. Mau anggaplah Paris sekarang smoking lah ya misalnya. Yang benar-benar aktif. Tetap napasnya masih lebih bagus Paris sama Rudy Golden Boy. Umur Anthony berapa, Le? Gak tahu aku umurnya berapa. Nama gue Anthony. Nah, 40-an. 40. Tuh. Ya cukup lah 40 sama 40. Martin berapa? Sama kayak Paris 25-an. Nah, mudah kali juga ya. Balik nih, jadi kita terbalik ini. Oh ini harga diri sih. Harga diri. Foto sabar lah. Nelson udah minta foto aja Nelson. Sabar Nelson, lagi dia di Nelson. Ini lagi render. Gue nge-live ini sambil render ya. Mana sih Nelson, ajak lah sini live. Naik Nelson. Nyong. Kau bilang nyong si Yahya petinju kampung net nyong kau. Gak bisa, kau harus live dulu Nel. Sebenarnya apa alasannya baku hantam versus
Apa nih? Ada tem apa tuh? Oh, gara-gara. Ya Allah, ini botol aja. Oh, misinya air putih. Ini TikTok ini baperan kali TikTok. Anjir, kebaca ya. Bede. Cem gua nih. Woi Nyong. Nyong latihan lu Nyong. Ya kok mau latihan ini besok. Bohong dia lawan Jim aja dia mabok. Apa ini Rudi menang banyak dapat apa HS dari HSS, dapat nama dari HSS. Waduh, terbalik kali. Nggak ada gua, nggak rame kali, no Rudi no party. Balik lo. Nyong, Hei, gua bikin nazar Nyong. nggak usah nazar-nazar, yang penting kita pukul aja mereka. Enggak. Kalau lu kalah gua sujud depan Yahya Nyong. Cuman sujud. Iya. Malu gua itu. Ya udah pasti sujud lah. Loh, gua pasti sujud. Berarti lu kalah dong. Maksudnya apa sih ini? Kalau lu menang Yahya sujud depan gua. Kalau lu kalah, gua sujud depan dia. Ya pasti dia sujud lah. Gua sujud. Dia lah. Oh. Masa gue sujud buat orang-orang Tanya latihan petinju. Nyong. Katanya lu bakal di KO-in ya. Apa? Lu bakal di KO-in. Iya kalau dia sama Paris berdua Oh, kalau sama Paris berdua lu pasti kalah. pasti kalah kalau berdua. Kalau 1 lawan 1? Bahaya nih kalau gue udah masuk nih, bahaya nih. Kok aduh bahaya nih. Kalau 1 lawan 1? Kalau satu ya gue menang lah. Gila. Yakin kau? Apa? Yakin berapa persen? Berapa persen keyakinannya? Nggak ada kayak keyakinan kita. Intinya kita still yakin. Tapi kaki udah aman. Kaki aman. Foto nggak jadi dikirim lah ini, kalau nggak dikirim gua. Pepe lah kirim Kemarin lah. apa Nyong nggak datang Nyong? Capek, sakit ya badannya. Capek aja kok. Habis itu ngapain juga preskon bareng tuh orang. Lagian bikin preskon orang abis pada tanding kan kampret. Iya ya, gue juga bingung. Terus preskon sama mereka juga ngapain? Wah, lo parah lo. Parah lo. Oh, parah? Kita banyak yang main di situ Garuda. Oh iya ya, kemarin ya. Iya, dia bikinnya paginya lagi, bikin sore ke malam ke. Malam, kalau malam asik sih kok. Ya begitulah kalau Malam mah sambil party dia. Emang tempatnya cuma di situ doang. Tahu. Gua aja baru nyampe rumah jam 3. Tidur bangun jam 7. Langsung siap-siap. Iya juga ya. Itu Bang Ruben gak jadi ikut bang? Kena band ya tau lah, band alus. Anjay. Oh, tapi lu ditawarin kok. Oh, gue udah nawarin dong kalau Nelson. Di band alus dari mana nih? Agak kasih tahu dikit. Ya elah, nggak ada yang mau lawan, katanya begitu. Nah, kalau boxing sih orang kalau lawan Ruben juga pikir lagi ya. Jangan bahas Paris nanti di call out. Janganlah Bang Paris, maaf ya. Over jauh si ini Nelson lawan Jimmy. Apa kok? Emang overnya jauh? Agak dekat. Masuk gua. Masuk. Tapinya in. Iyalah. Tumben lu. Biasa over mulu dia. Kayak kok nggak tahu aja in mah. In, dia mah selalu in. Inti bumi. Nelson nggak tahu tuh. Nelson sih bener ya, kalau diskontot sih top dia. Prestasinya dahsyat. Tapi nggak gitu dia. Orang dia ngeluh-ngeluh kenapa jadi fighter ya katanya. Iya, pemales dia emang. Tapi untung otaknya encer. Kalau otaknya nggak encer tuh mau jadi apa dia? Jadi Nendi lah.
Udah capek gue, jangan bawa Nendi terus. Katanya lu abangnya. Apa? Kata-kata yang gua nonton klip Forlan sama lu pas live, katanya lu abangnya Nendi, tapi dia diusir. Bener kah? Siapa? Lu katanya abangnya Nendi, tapi Nendi diusir dari kecil, dibuang gitu. Anak buangan ya. Emang kan udah kita buang gitu, udah lama, udah biarin aja udah. Kan bener kan berarti. Gua nggak bohong guys, orang emang katanya gitu. Bayangin Ali, gue ikut sujud kalau Yaya menang. Siapa? Ada yang bilang mau ikut sujud, gak usah sujud ah, udah pasti kalah. Iya, berarti dia sujud. Udah nggak usah kalah. Yes. Sepele banget dia sama Yahya. Yahya power. Pak Yahya powernya kuat loh. Hah? Yahya powernya kuat loh. Kuat buat petinju kampung, Pak. Oh, lu nggak petinju kampung berarti? Ah, dia kan menang cuma di Binjai doang kemarin. Oh guys, kalian mau lihat nanti Nelson gini nggak guys? Terus sudah saya lawan gua, lawannya satu lagi itu siapa? Yang orang Makassar. Nelson kemarin guys. Ganteng loh, Nyong. Bang, itu mah. Itu udah dilewatin aja, itu udah selesai. Yang sekarang dulu. Nanti lu bakal buat kayak gitu berarti? Lebih parah daripada itu. Oh. Diam-diam saja. Betul. Jangan banyak gaya. Sepele Nelson. Nyong, lu kalau menang gua tambahin dah. Gua jajan. Ya haruslah. Bener Enak nih. banget Nelson ya. Baru dia fokus latihan, kalau udah ada tambah-tambahannya baru dia fokus latihan kok. Bener. Gua kasih goceng. Alhamdulillah. Ayan lah ya. Buat di Shopee lu. Di Shopee. Nih guys, boxingnya Nyong guys. Kalian lihat guys. Udah. Boxingnya Nyong kayak gitu guys. Padahal gue belum dikirim, lu udah kasih lihat aja ke orang-orang. Ah, nggak seru jadinya dah. Ya, kan, Di upload udah nggak laku dah itu. kan lu belum transfer. Jadi gue belum kirim lah. Mana lagi? Keren-keren tuh. Oh ya keren lah Ali. Mana ada nggak keren kan? Kavi. Sekarang nama Kavi ya. Li, ini pada nanya orang ini gimmick gak lawan Paris? Gue bingung ya. Semua dibilang gimmick. Anjing. Gak diterima, gue dibilang takut. Diterima dibilang gimmick. Iya. Dibilang gimmick kan. Emang netizen ini otaknya otak tai, cowok. Capek gitu. Maunya apa sih? Tinggal udah lu enjoy aja gitu loh. Enjoy aja. Nih dia lagi nge-hook nih. Wadah. Nelsonnya belum gue kirim Nelsonnya. Hancurin Yaya bang, udah pasti hancur cowok. Selesai Yaya, gue mau dah main sama Hafiz. Oh kalau Hafiz gue megang Hafiz Nyong. Apa? Baru. Kalau Hafiz gue megang Hafiz Nyong. Pegang, lu pegang semua mereka pegang. Kalau Hafiz bagus cok, bagus banget cok. Oh gitu. Ya, Bagusan Hafiz ya? Ya emang lu kira ini Samsak? Tapi Hafiz itu cepat. Apa? Ini kemarin ini yang bakal lawan Eddie boxing ini. Itu mah, itu negro itu sudah suruh. Jangan ikut tinju Puki lah. Badannya serem loh, Nyong. Apa? Badannya serem itu. Mau pelatih dia gue sikat. Pelatihnya KJ ini. Oh iya Jackson ya? Iya. Aduh. Oh lu nggak kata lu Forlan kata juga, lu kemarin Forlan. Jackson aja gue masih bisa lah kata lu gitu. Ya kalau ada jalurnya ke sana buat lawan Jackson, ya sudah kita ambil. Berani lah berarti memang lemah. KJ lemah. Enggak ada yang bilang lemah. Tadi bilangnya lemah. Udah jangan senggol kakak lagi sudah. Lah emang tugas gue kan manas-manasin.
Tapi lu memang mana berani sama KJ kalau main di kelas 61? Nggak mungkin berani. Hah? Berani nggak di kelas 61 sama KJ? Udah berapa kelas gue menangin? Iya. Sekarang gue tanya, sekarang berani nggak lawan KJ di kelas 61? Udah berapa kelas gue menangin? Gue dari 56, 60, 61, 64, gue udah menang. Tuh, takut KJ sama takut Nelson sama KJ. Iya. Sampai digituin netizen. Kan netizen tolol. Enggak, ya udah tinggal bilang gua gas KJ di kelas 61 juga kan, tinggal bilang gitu. Udah, yang ada aja dulu lah. Oh, dia Iya kan untuk respect, next. dia respect dia Ali, dia respect. Maksudnya kan untuk next fight. Nantilah ya diatur ya. Iya itu bisa lah. Lihat Kayak lihat main guys. aja. Berarti Korudi ini terakhir. Kalau ada Bosan dengar Korudi Last Dance. boleh lah. Iya, gue udah 3 kali pensiun gue. Capek. Last Dance naik lagi, Last Dance naik lagi. Orang-orang ngapa ya? Nih guys, muka siapa ini guys? Udah tarung tuh guys. Anjing keren banget cok. Mantap kali. Nggak sia-sia lu gue latih le. Ngelatihnya foto ya. Oh, tapi kemarin tuh yang paling kayak mana ya? Wawan Primus ya. Kapan? Ini paling cakep fotonya. Demi apapun. Ini yang udah gue edit nih. Gue masuk tuh. Itu Kemana jurus orang? ngomong sama tangan. Itu namanya jurus ngomong sama tangan, Li. Harus Tapi Primus sekarang mulai bagus kok ya. Dia latihan pertama di Golden ya kok. Enggak. Latihannya di Minangkabau dulu, sekarang di Silabus. Udah bagus dia sekarang, gila, cepet banget. Ya, dia mentalnya sih. Iya sih. Cepat dia berlatihnya. Ya. Tanggapan Ciman Endi. Biarin lah mereka mau ribut lah, apalah. Nelson ini tipe yang nggak mau ikut campur guys. Kecuali tim Ajis. Gue tim Ajis ini. Udah, gue udah nggak nyenggol-nyenggol lagi lah, udahlah. Juara 3 dia, juara 3 dunia dia Nel. Apa? Juara 3 dunia dia kickboxing. Kita tidak perlu juara-juara, yang penting kita coba dulu. Wes, gue demen mental Nelson. Ya itu dia. Kalau itu harus diakuin guys. Walaupun gue tim Ajis guys. Walaupun kalau ketemu Ajis menurut gue dia bakal kalah telak. Baru 2 orang loh call out dia. Bang Dwi sama saya. Gak ada lagi. Dua-duanya ditampung nanti. Oh Dwi ditampung. Dua ditampung. Sabarlah proses sama harga. Waktunya cocok bagus main. Iya sih. Kalau cuma ditawar-tawarin main aja kayak Eddie Boxing bilangnya udah MMA tanpa wasit. Mana ada yang mau, kan maunya duit. Kenapa namanya Eddie Boxing tapi fightnya maunya MMA? Agak tahu memang dia. Kalau itu memang personal nggak suka aku sama dia. Tinggi kali kayaknya aku tengok. Kalau itu personal aku. Jadi nggak capung mau main, tetap aku dukung lawannya Eddie. Siap. Berarti lu gak suka sama Edi? Nggak. Wah gila. Kupukul di tempat nanti dia di luar ring habis kalah. Ada dendam Gerbang. pribadi kayaknya nih. Nggak tahu. Mukanya lucu kali, ngeselin juga coach. Malaysia. Murid durhaka siapa kok? Siapa? Ada yang bilang ini. Mana? Ada di sini. Beda kok, beda komen kok. Oh beda komen kok tadi di sini. Beda. Oh gitu ya? Kita komennya beda-beda semua ini. Oh gitu. Gak ada murid yang durhaka cowok. Tapi ada sih. Ada ya kok ya? Banyak. Banyak lah. Banyak alamin. Nggak banyak sih, beberapa. Oh, Kalau Nendi versus Eddie Boxing dukung siapa bang? Kalau Nendi sama Eddie masih dukung Eddie sih. Nggak tahu sama oleh orang itu guys. Kali ini Eddie. Iya dong, semangat. Kavi versus Yahya, ngapain gue versus Yahya? Karena nggak pada nanya. Ronald juga kolot. Oh iya Ronald Siaan juga kolot aja. Nyong.
Ah iya, Bang Ronald. Kemarin kan untuk setelah Bion ini kalau dia menang dia melawan Ajis katanya. Banyak juga emang kalau Ajis sekarang ya. Kenapa itu alasannya? Kenapa kok alasannya sekarang Bang Ajis di call out? Aji sudah jadi bintang sekarang. Iya. Jadi superstar, jadi star dia sekarang ya. Jadi mau jadi bintang kan harus jatuhkan bintang. Betul. Oh, berarti Nyong ini berusaha menjadi bintang sekarang ini ya. Betul. Iya dong, kan mau nge-call out. Ya emang lah, siapa yang mau jadi bintang? Tapi kalau kalah bukan jadi bintang lagi kalau kalah. Ya peduli setan, yang penting saya suruh pukulin dia. Ya Nyong itu guys, itu enaknya Nyong guys. Peduli setan. Jadi Terus digasnya aja. peduli nih orang-orang ini bilang, Nelson begini, bodo amat siapa mereka anjing. Iya. Kalian kalau dan Nelson yang ngomong udah susah. Nelson lawan Paris dukung siapa? Gua off dulu guys, tidurin anak lo. Siap. Oke ko. Nelson, jangan lupa latihan. Iya. Bonus. Ingatinnya 7 hari sebelum pertandingan aja kok. Sekarang lah. Enggak, lihat Harga aja diri ntar. nih. Badan udah mulai berubah nanti. Yes. Oh. Kan kayak bapak anak 3 begitu. Wah, kacau dia. Tapi faktor ini yang nanti recall kok. Oh, sudah. Kita Sudah. semua recall. Sudah tenang sudah. Oke, gas ya. Oke ko siap. Itu bonus nanti. Benar. Oke ko siap. Ya udah, ya Le. Yo. Ya.